Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qayyumus samawati wal ardhin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin. Wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang tarbiyah atau parenting itu suatu hal yang sangat urgen sekali, sangat penting bagi kita, di mana pada kehidupan ini kita tidak terlepas dari hal ini. Kita tahu para nabi, para rasul, mereka berdakwah adalah untuk mentarbiyah. Di antaranya adalah untuk mentarbiyah mereka, mentarbiyah generasi demi generasi agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majunya sebuah peradaban adalah karena tarbiyah atau parenting. Majunya sebuah negeri adalah karena tarbiyah atau parenting. Makanya agar muncul generasi madani sebagaimana Nabi pernah mendidik para sahabat, ya, agar muncul kembali generasi seperti itu, negeri yang madani, generasi yang madani, peradaban yang madani, maka perlu adanya tarbiyah. Dibutuhkan tarbiyah siang dan malam, sungguh-sungguh mendidik, sungguh-sungguh untuk membina umat, sungguh-sungguh untuk mendakwai umat agar mereka terus lurus di jalan Allah SWT, agar mereka tetap di atas fitrahnya. Karena inti dari tarbiyah itu adalah agar manusia itu tetap utuh di atas fitrahnya, dan fitrah mereka adalah tauhid. Fitrah mereka adalah lurus di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku lurus, yakni di atas tauhid. Ya. Qul lahum, seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Fajtalatkum syaitan, ya. Kemudian datanglah syaitan, fajtalathum an dinihim. Faja'at syaitan, ya, maka datanglah syaitan, fajtalathum an dini. Barulah kemudian syaitan, ya, menggelincirkan manusia, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama mereka, menunjukkan manusia dari agama mereka. Itulah dari fitrah mereka, itulah tujuannya, ya, syaitan datang kepada mereka. Dan inilah ma'asyiral muslimin tarbiyah, bahwa tarbiyah itu agar tetap fungsinya adalah tetap menjaga manusia, umat manusia, ya, hamba-hamba Allah SWT di atas fitrahnya, dan fitrah mereka tauhid. Bagaimana juga dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, maka yang berubah di sana adalah peran orang tua. Yang berubah di sana adalah peran orang tua. Maka agar tetap terjaga juga peran orang tua. Sehingga, ya, kadang menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan pihak lain, lembaga atau mungkin tempat pendidikan. Padahal mungkin bisa jadi kesalahannya adalah kembali kepada dia, di mana dia tidak mendidik dengan baik, mentarbiyah dengan baik, ya. Karena tarbiyah itu butuh pembiasaan, kesungguhan, syai'an fasyai'an tadarruj, agar menjaga manusia di atas fitrahnya. Inilah kurang lebih ringkasan makna tarbiyah secara bahasa. Karena tarbiyah secara bahasa bermakna beberapa makna, di antara maknanya nama wa ziyadah, tambahan. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah Subhanahu wa taala menghapus riba, keberkahan riba, tapi Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan, menambah keberkahan dari sedekah, ya. Demikian pula tarbiyah juga bisa bermakna al-ilm wal hikmah wat ta'lim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nali basarin ayutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah, summa yaqulu linnasi kunu rabbaniyina," atau summa yaqulu linnasi ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, ya. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kalian hamba-hambaku."
orang-orang yang menyembahku, jadilah kalian para penyembahku selain Allah Subhanahu wa taala, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, walakin kunu, akan tapi jadilah, katakanlah untuk kalian mengatakan, ya, walakin kunu rabbaniyin, akan tapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani, itu orang-orang yang menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, para penyembah Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, itu dengan apa yang telah kalian ajarkan kitab ini dan dari apa yang telah kalian pelajarinya. Itulah makna di antara makna tarbiyah, itu ilm wal hikmah juga at-ta'lim. Maka di sini ada makna ta'lim, ya, dari arti sebuah rabbani, kalimat rabbani ini dari kata tarbiyah, itu maknanya tu'allimunal kitab wa tadrusun, ya. Artinya berarti ta'lim itu sendiri juga ilmu itu sendiri dan juga hikmah, ya. Dan tarbiyah juga secara bahasa bisa bermakna riayah atau pengasuhan, ya. Sehingga dalam firman Allah SWT, contohnya dalam doa yang diajarkan dalam Al-Quran, ya, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya seperti dalam ayatnya Allah berfirman, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, yaitu kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Rendahkanlah dirimu kepada ibu bapakmu dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, menjagaku, mengasuhku pada waktu aku kecil. Riayah, jadi tarbiyah itu riayah, pengasuhan, penjagaan, atau juga mendidik itu sendiri, ya. Juga sebagaimana ucapan atau jawaban Fir'aun, ya, Allah abadikan dalam Al-Quran, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran penyebutannya, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun, ya, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah menyebutkan qala, ya, qala alam nurika, qala alam nurabbika fina walida, qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinina. Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu, ya, dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18. Inilah beberapa arti tarbiyah secara bahasa, ya. Sehingga dalam arti bahasa ini juga disebutkan bagaimana disebutkan para ulama, ya, seperti Imam Baydawi, juga Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Imam Baydawi mengatakan sendiri ketika menyebutkan kata Rob, ya, kata Rob itu berasal dari kata tarbiyah yang berarti tablighu syai' ila kamalihi, ya, yaitu menyampaikan sesuatu sampai pada kesempurnaannya. Meskipun menyampaikannya di sini adalah syai'an fa syai'an, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Demikian pula yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Imam Raghib Al-Asfahani, beliau ketika menyebutkan makna tarbiyah, ya, beliau ketika menyebutkan kata Rob itu berasal dari kata tarbiyah. Bahwa tarbiyah itu hiya insya'u syai' halan fa halan ila haddil kamal. Insya'u syai' halan fa halan ila haddil kamal. Yaitu menumbuhkan atau mengembangkan sesuatu, ya, ila haddil kamal. Syai'an halan fa halan, insya'u syai' halan fa halan ila haddil kamal. Meskipun bertahap, setahap demi setahap menuju kesempurnaan, ya. Itu kurang lebih makna tarbiyah secara bahasa. Maka tarbiyah, ya, sangat penting, sangat erat kaitannya dan besar pengaruhnya. Makanya ada beberapa definisi tarbiyah, ya, ada beberapa pengertian tarbiyah yang disebutkan oleh para ulama kita, dan mungkin diantaranya, ya, yang kita sebutkan di sini, diantaranya para ulama mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah tariqah
allati yusbihu fiha al-aql aqlan akhar wal qalbu qalban akhar. Itu sebuah cara ya untuk merubah sebuah akal menjadi akal yang lain, atau sebuah hati menjadi hati yang lain. Artinya di sini ada cara untuk merubah, ada usaha untuk merubah ya. Itulah tarbiyah. Sehingga hati yang tadinya mungkin keras menjadi hati yang lembut, akal yang tadinya membatu, akal yang tadinya sulit, jumud ya, menjadi akal yang tercerdaskan, tercerahkan. Itulah karena proses adanya tarbiyah. Maka demikian pula pengertian yang lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tarbiyah ini adalah ta'dilus suluk al-insani, itu merubah akhlak insan. Itulah tarbiyah secara pengertiannya. Demikian pula dikatakan oleh para ulama yang lainnya ya, bahwa tarbiyah itu adalah amalih allati yumkin min khilaliha al-wusul bil insan jisman wa ruhan li aqsa darajatil kamal, yaitu sebuah usaha yang mungkin dari usaha ini mencapai ya bagi seorang itu jisimnya, ruhnya, untuk sampai pada derajat yang paling puncaknya, kesempurnaan derajat ya, kesempurnaan derajat ya, atau puncak kesempurnaan derajat. Dan ini bisa dibutuhkan usaha, ikhtiar, pembiasaan ya, dan seterusnya. Demikian pula dikatakan, ada yang menyebutkan tarbiyah itu adalah sebuah usaha, pengalaman, jumlatul hibrat alati yamuru bihal insan min bidayatin hatta nihayatiha, yaitu sebuah usaha, pengalaman yang dilewati oleh seseorang dari awal hingga akhir ya, wa tu'assir fi suluki, yang punya pengaruh pada akhlaknya, sampai pada pengertian-pengertian yang lainnya. Sangat banyak para ulama memberikan definisi tarbiyah ini. Maka intinya bahwa tarbiyah itu kurang lebih adalah suatu usaha ya, untuk menjaga bagaimana caranya agar fitrah manusia tetap pada fitrahnya, kemudian menumbuh kembangkan anugerah atau bakat yang Allah berikan pada hamba agar tetap pada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, garis yang lurus, pada tempat yang benar ya, atau cara yang benar ya, ibadah yang benar dan seterusnya. Kemudian bisa juga masuk dalam makna tarbiyah ini adalah kandungannya di dalamnya adalah panduan atau pedoman bagaimana agar tetap di atas fitrahnya tadi. Ya, ada pedoman, ada cara yang harus ditempuh. Demikian pula ada tahapan ya. Nah, tarbiyah itu bertahap, syai'an fasyai'an sebagaimana dikatakan oleh Imam Bajai tadi, atau dikatakan halan fahalan sebagaimana dikatakan oleh Imam Raghib Al-Asfahani. Jadi ada upaya bertahap demi tahap, atau selangkah demi selangkah, atau dikatakan tadarruj ya, bertahap. Itulah tarbiyah. Maka orang yang ingin mendidik, mentarbiyah generasi, tentu dia harus pandai-pandai memahami dalil Quran atau sunnah, karena ini sumber utama, rujukan utama di dalam hal tarbiyah. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami kaum muslimin, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.